Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita untuk siap diberkati. Bapa kami di dalam surga, terimalah pujian sembah kami tiap-tiap anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati pujian dari kami semua. Dan sekarang kami membuka hati, siap diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka pengertian kami, membuka hati kami, penuh sukacita. Kami sambut berkat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini badan kita sehat, kita dapat kembali beribadah walaupun di rumah masing-masing, tidak menghalangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan bersama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Jalan serta Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita nanti akan melihat bagian per bagian dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang sungguh menarik dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam perjalanan dua orang murid Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Emmaus, mereka mengalami kegalauan karena Yesus, guru mereka, sudah mati disalib. Pada waktu mereka berjalan dan membicarakan hal itu, Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang berjalan menyertai perjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita dapat melihat ketika Tuhan Yesus belum mati dan bangkit. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 menunjukkan siapa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Ada dua hal yang berbeda ketika Tuhan Yesus masih melayani dan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketika Tuhan Yesus masih melayani, Tuhan Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, maka Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun dan kapanpun tanpa terikat ruang dan waktu. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kemanusiaannya sudah ditanggalkan, sehingga sekali lagi Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga dalam perjalanan dua orang murid Tuhan Yesus tadi yang tidak disebutkan namanya, ketika mereka berjalan ke Emmaus, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus selalu
bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada dan hadir bersama dengan kita. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca tadi di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Tuhan Yesus, poin yang pertama, Tuhan Yesus bangkit untuk menyertai dan membimbing kita. Di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15. Di tengah jalan menuju Emmaus, tiba-tiba Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-15. Tetapi karena hati mereka sedang galau dan penuh dengan pertanyaan yang membingungkan, yang nampak pada muka mereka yang sedang muram, mereka tidak dapat mengenali siapa dia, siapa orang yang berjalan bersama dengan kedua orang murid ini. Di dalam ayat yang ke-16 dituliskan dengan jelas mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita sekarang, hidup adalah perjuangan yang tidak henti-henti. Setiap hari ada kekhawatiran atau kesusahannya sendiri. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Hidup adalah bagai sebuah perjalanan yang berliku. Kadang naik, kadang turun. Dan apa yang dialami orang lain, kita pun juga mengalaminya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan kita sebagai orang beriman dengan orang-orang lain? Inilah bedanya Bapak Ibu Saudara. Bahwa dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini, Tuhan Yesus sejatinya sedang, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sejatinya sedang dan akan selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita seperti seorang gembala. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bagaimana digambarkan oleh pemazmur siapa Allah itu? Tuhan adalah gembala. Juga Bapak Ibu Saudara, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Tidak cukup menyertai, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dituliskan, supaya atau Roh penolong itu menyertai kamu, menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menanggalkan kemanusiaannya. Tuhan Yesus menyertai dan membimbing kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai dan membimbing kita. Lalu yang kedua, kembali ke dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 15. Kita membaca ayat yang ke-18 sampai 27. Bagian yang kedua setelah menyertai dan membimbing kita, yang kedua adalah sebagai penasehat kita.
Yang membuat galau kedua orang murid itu adalah ketidakmengertian mereka. Ketidakmengertian mereka ini apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka bertanya-tanya, mengapa Yesus yang menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias itu, yang akan membebaskan umat Allah dari penjajahan Romawi menurut anggapan mereka, membiarkan dirinya ditangkap, lalu mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-18 sampai 24. Mengapa itu terjadi? Hati mereka menjadi sedih dan bingung. Mereka lupa bahwa semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang dituliskan oleh para nabi. Tuhan Yesus tidak hanya hadir sebagai Mesias secara politik saja yang akan membebaskan umatnya dari penjajahan Romawi pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias sejati yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mereka lupa, kedua orang murid itu lupa bahwa apa yang akan terjadi. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini sudah dinubuatkan, sudah dituliskan oleh para nabi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir untuk mengingatkan mereka bahwa semuanya itu, Yesus ditangkap, disalib dan mati di atas kayu salib lalu bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah penggenapan atas nubuat para nabi. Ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang tidak kita ketahui mengapa sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kadang kita merasa bingung, kita merasa takut, kita merasa khawatir. Seperti kondisi sekarang ini, kita bertanya, Tuhan, kalau Tuhan sayang kepada umat-Mu, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita nanti akan melihat bagaimana dalam kondisi situasi seperti ini Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita dan membuka pikiran kita terhadap firman-Nya. Ayat yang ke-26 sampai 27, Bapak Ibu Saudara bisa membandingkan dengan ayat yang ke-45 dalam Lukas pasal yang ke-24. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir supaya kita memiliki pandangan yang alkitabiah. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kesanggupan untuk menilai segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus ingin kita memiliki pandangan yang alkitabiah. Apa? Yaitu kesanggupan untuk menilai segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit Lazarus, justru akan membawa kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menyebutkan penyakit Lazarus itu akan membawa kemuliaan Allah. Dan ketika Lazarus akhirnya mati, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia hanya tertidur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya pasti ia akan bangkit lagi.
Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Murid-murid Tuhan Yesus protes. Waduh, gimana sih Tuhan Yesus? Jelas-jelas Lazarus mati kok malah dikatakan Lazarus hanya tidur. Belum lagi tantangan di daerah di mana Lazarus tinggal. Orang-orang banyak di situ menentang dengan keras pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, contoh peristiwa ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekarang ini bahwa Tuhan Yesus ingin murid-muridnya, saya dan Bapak Ibu Saudara melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu akan hadir bersama kita sebagai penasihat yang akan mengingatkan kita akan janji dan firman-Nya melalui Roh Kudus. Peristiwa Lazarus tadi kita dapat menyaksikan bagaimana rencana Allah yang dahsyat yang terjadi. Lazarus dibangkitkan. Orang-orang banyak melihat dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 26. Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu akan hadir bersama kita sebagai penasihat yang mengingatkan kita akan janji dan firman-Nya melalui Roh Kudus sehingga kita mampu menghadapi permasalahan dan pergumulan kita dengan terus melihat dari sudut pandang Allah. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah sesuai dengan firman Tuhan, terlebih dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang kita baca tadi. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang Allah, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa dan Allah setia. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian, berjalan sendiri, menghadapi persoalan pencobaan itu. Allah akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara, sebagai penasihat kita, Tuhan Yesus juga akan terus memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala perkara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ketika Bapak Ibu Saudara, persoalan, tantangan, pencobaan dalam hidup kita begitu berat, dan Bapak Ibu Saudara ada sebagaimana ada sampai detik ini, itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara melihat hal itu, maka kita akan terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika
ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus seperti dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai dan membimbing kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sebagai penasehat kita. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita. Lukas 24 ayat yang ke-28 sampai 35. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, terlebih contoh yang sering dihadapi adalah dalam rumah tangga sering sekali ada masalah yang cukup menguras emosi, menguras energi kita. Baik dalam kehidupan pribadi pun juga ada persoalan pergumulan yang itu banyak menyita waktu, tenaga kita. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa Tuhan Yesus sejatinya sudah hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sangat rindu untuk hadir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, di tengah kegalauan kedua orang murid itu, mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di tengah mereka dalam perjalanan mereka, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Di dalam ayat yang ke-16, kalau boleh saya gambarkan Bapak Ibu Saudara, sesuatu itu adalah masalah yang kita hadapi. Bagi kedua orang murid itu, pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus dalam hidup mereka, peristiwa-peristiwa yang mereka barusan alami ketika mereka menyaksikan mungkin Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, lalu mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Sesuatu itu menghalangi matanya sehingga mereka tidak bisa menyadari atau melihat kehadiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang karena kita terlalu sibuk dengan masalah kita, seringkali kita lupa bahwa sejatinya Tuhan Yesus sudah berdiri di depan kita untuk menunggu kita undang masuk atau kita persilahkan masuk dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan nanti di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, kembali ke peristiwa dua orang murid tadi. Ketika Tuhan Yesus hadir menyertai mereka, berjalan bersama mereka untuk menyertai dan membimbing sebagai penasehat, menerangkan tentang kebenaran firman Tuhan, mengajak mereka melihat tiap persoalan dari sudut pandang Allah. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus sudah hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka menyadari itu, sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus hilang. Baru kedua orang murid itu sadar, oh iya, ternyata yang menyertai berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saya dikasihi oleh Tuhan, mari Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan sesuatu itu menghalangi mata batin kita, menghalangi iman kita, menghalangi hati kita untuk yakin dan percaya Immanuel itu
Allah beserta dengan kita itu nyata di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk selalu hadir sebagai pembimbing dan menyertai dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Bahkan Tuhan Yesus menyertai kita seperti seorang gembala dan akan terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus juga sudah bangkit dan menjadi penasehat, membawa kita untuk selalu ingat akan janji dan firman-Nya. Hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Maka kita tidak perlu lagi khawatir. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati semua persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Dia sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, firman Allah yang hidup sudah diberitakan. Mari kita sehati mohon pimpinan Roh Kudus
agar kita menjadi pelaku firman. Bapa di surga, sungguh kasih setiamu tak berkesudahan. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menang atas maut, bangkit dan naik ke surga. Oleh Roh-Nya yang kudus, Tuhan Yesus selalu hadir menyertai kami di setiap langkah. Oleh karenanya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Kami bagaikan berjalan di lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut, tidak khawatir, sebab Tuhan Yesus seperti hadir menyertai murid-Mu yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Begitu pula Tuhan Yesus oleh Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kami, memberikan petunjuk, membimbing, menuntun kami, bahkan membuka pikiran kami, menguatkan hati kami, agar kami selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Dalam terang firman Allah, kami jalani hidup kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kesukaran oleh karena kejadian luar biasa yang melanda negeri kami, bahkan juga negeri yang lain, kami percaya pada waktunya Tuhan semuanya ini akan berakhir. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Allah, memberkati kami semua agar kami tak terkecuali menjadi pelaku firman. Dan jikalau ibadah hendak berakhir, ya Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya, berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, pertolongan, dan juga kelepasan dari berbagai kesulitan sekarang ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden, para menteri, pemimpin tinggi negara, gubernur, wali kota, dan seluruh jajarannya, agar ketika bersama-sama mengatasi penyebaran virus corona ini dapat terlaksana dengan baik. Pada waktunya semua akan berakhir. Memberkati kiranya para petugas-petugas medis, dokter, perawat, dan petugas yang lain yang berjuang untuk mengobati, merawat orang-orang yang terkena virus corona ini. Memberkati aparat keamanan, Polri dan TNI yang menegakkan ketetapan pemerintah dalam memutus penyebaran virus yang berbahaya ini. Memberkati tiap-tiap anak-anak-Mu, tiap rumah tangga, tiap keluarga, oleh berkat-Mu semuanya sejahtera. Kebutuhan hari lepas hari, Tuhan Yesus Gembala yang baik yang mencukupkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing kiranya berkenan kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Lapangkan jalan-Mu, ya Tuhan, atas kehidupan kami semua, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, dan sekarang berkatilah jemaat-Mu. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran-Mu
kepada Kristus di surga, saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan pemeliharaan serta pembelaannya dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara semua sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin.